Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur ketika Tuhan berikan kesempatan sekali lagi untuk mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu marilah meminta pertolongannya di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur ketika Engkau berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengertian yang benar, sehingga semakin hari kami semakin mengenal Tuhan, dan pengenalan itu membawa kami kepada kasih yang sesungguhnya, yaitu kasih tanpa syarat, sehingga kami mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh dan mengasihi sesama kami lebih lagi. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ketika kita mengingat bagaimana Yesus disalibkan, maka begitu banyak peristiwa yang rasanya menjengkelkan, di mana Yesus ditampar, dipukul, diseret, jubahnya ditarik, dan bahkan dibagi-bagikan. Sehingga ketika kita mengingat kepada apa yang dikatakan Yesaya, bahwa akan datang seorang raja, maka tentu apa yang dilakukan kepada Yesus bukanlah layak diberikan kepada seorang raja. Ketika kita juga mengingat apa yang dikatakan oleh Nabi Mika, maka kita akan menemukan bahwa sebenarnya ia berkata akan datang seorang raja yang akan lahir di Betlehem, dan dia akan memerintah. Tetapi tidak mungkin seseorang yang memerintah diperlakukan demikian. Sehingga apa yang membuat Yesus diperlakukan demikian? Seandainya mereka semua sadar dan tahu benar dan mengenal Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, pasti mereka tidak akan melakukan demikian. Pasti mereka akan menghormati Yesus. Pasti mereka akan memuji Yesus. Pasti mereka akan memberikan mahkota yang baik untuk Yesus. Pasti mereka akan memberikan jubah yang baik untuk Yesus. Pasti mereka menyuruh Yesus untuk duduk di tahta yang tinggi. Tetapi mengapa mereka semua melakukan itu? Karena mereka tidak mengenalnya. Ya, mereka tidak mengenalnya sehingga mereka memperlakukannya sesuka hati. Bahkan memperlakukannya lebih sadis daripada seorang penjahat, yaitu mati di kayu salib, digantung di kayu salib, di mana bumi seakan-akan tidak menerima, langit pun tidak menerimanya. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Jikalau mereka mengenalnya, maka mereka tidak mungkin menyalibkan dia. Tetapi Paulus dalam kitab 1 Korintus ini menjelaskan kepada kita semua bahwa hikmat Allah tidak akan pernah bisa dipahami oleh manusia. Hikmat Allah itu begitu baik, hikmat Allah itu begitu benar, hikmat Allah itu adalah hikmat yang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Tetapi manusia tidak dapat memahaminya, karena manusia hanya sekedar memahami apa yang ada di hadapannya. Manusia susah untuk mengingat apa yang Tuhan janjikan. Manusia hanya suka menantikan apa yang Tuhan telah sediakan di depan mata mereka. Ketika Tuhan seakan-akan tidak menyediakan berkat, maka manusia biasanya lupa. Ketika banyak orang mengikuti Yesus, dan Yesus tidak melakukan mukjizat, maka mereka mulai meninggalkan Yesus. Itu tandanya banyak orang yang mencari Yesus karena mukjizat yang diberikan Yesus, bukan karena mereka mencintai Yesus. Maka pertanyaannya bagi kita, apakah kita mengenal Tuhan? Jikalau kita mengenal Tuhan, harusnya kita akan memperlakukan Dia sebagai seorang raja. Raja di hidup kita, di mana kita mengagungkan Dia, memuji Dia, menyembah Dia, memberikan tempat yang paling baik dalam hidup kita bagi Yesus. Namun jikalau kita tidak mengasihi Dia, maka pasti kita akan menjadikan Dia sebagai seorang pemberi berkat saja, sebagai seorang yang hanya memberikan apa yang kita mau, hanya sebagai pengabul doa-doa kita. Jikalau kita ingin sehat, berdoa kepada Dia. Jika kita ingin kaya, berdoa kepada Dia.
maka ini adalah hal yang keliru. Jikalau Tuhan Yesus adalah Raja, harusnya kita semakin hari semakin mengasihi Dia. Mengasihi Dia berarti mengasihi apa yang Dia juga kasihi. Dia mengasihi semua orang, maka kita juga harus mengasihi semua orang. Dia membenci dosa, maka kita pun harus membenci dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita begitu sering mendengar firman Tuhan. Mungkin juga kita sering pergi beribadah. Atau mungkin juga kita sering membaca buku-buku rohani. Tetapi apakah kita benar-benar mengenal Tuhan? Mengenal Tuhan berarti mengasihi Dia dan mengasihi apa yang Dia kasihi. Membenci apa yang Dia benci. Maka tanyakanlah setiap hari, apakah aku mengasihi Tuhan? Jangan-jangan kita sama seperti penguasa dunia ini, penguasa Romawi yang menyalibkan Yesus zaman itu. Kiranya kita semakin hari semakin berefleksi, bertanya kepada diri, apakah aku benar mengasihi Engkau Tuhan? Apakah aku mengasihi orang yang bersalah kepadaku? Apakah aku mengampuni mereka yang selalu berbuat jahat? Apakah aku mengasihi mereka yang sering merencanakan kejahatan? Maka jikalau kita belum mengasihi mereka semua, maka kita perlu bertanya sekali lagi, apakah kita mengasihi Tuhan? Kiranya Tuhan terus menolong kita untuk membawa kita kepada kasih yang sesungguhnya, supaya kita benar-benar mengenal Tuhan. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Berilah kami kekuatan untuk mengasihi Engkau lebih lagi dan mengasihi sesama kami, karena kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin.